Selamat pagi seluruhku. Masih ngopi kita. Ya, satu lagu. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk rapuh. Jangan sampai kau lemah. Ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri, hadapi. Ada aku di sini. Walau dia kini tak lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, tinggalkan saja, percuma. Bukalah matamu selebar dunia ini dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Jangan lemah sedulurku ya. Jadi tentang ketika sedulurku melakukan satu bentuk pengobatan atau terapi. Jadi kondisinya ada nggak yang namanya therapeutic alliance. Jadi antara terapis, dokter, psikiater ataupun psikolog klinis bersinergi untuk satu tujuan. Nah, ini jadi therapeutic alliance yang di sini ketika kamu sedang berobat atau menjalani terapi, ada hal yang kamu mesti ingat di situ, bahwa therapeutic alliance itu terbentuk apa enggak ya. Jadi yang bisa kamu rasakan adalah ketika yang pertama nih, kamu merasakan ketika bertemu dengan terapismu itu menemukan satu progres yang baik. Jadi ketika kamu tidak menemukan satu progres yang baik antara setiap sesi ke sesinya, maka mungkin metode terapi ataupun terapisnya tidak klik dengan kamu. Jadi gitu ya. Jadi ini kita lihat nih apakah terapis ataupun dokter, psikiater atau psikolog klinisnya itu cocok nggak dengan dirimu. Yang kedua nih, cocok apa enggaknya dengan dirimu adalah ketika kamu merasakan awkward dan nggak nyaman. Ketika kamu merasakan itu berarti therapeutic alliance tidak terbentuk dengan baik dan kalian mungkin tidak cocok dengan metode terapi ataupun terapisnya. Itu ya seluruhku ya. Terus kemudian ketika yang nomor 3 nih, ketika during terapi, jadi kalian melihat bahwa banyak asumsi atau ada hal yang terlupakan dari tujuan utama kalian datang ke dokter, ke psikiater atau ke psikolog klinis untuk menjalani suatu terapi. Jadi seakan-akan terlupakan tujuan utamanya. Jadi banyak asumsi yang membuat sepertinya tujuan terapeutiknya terlupakan, gitu ya sedulurku ya. Terus kemudian kita lihat lagi cocok nggak therapeutic alliance terbentuk apa enggak. Jika therapeutic alliance tidak terbentuk, maka mungkin ketika kamu menjalani proses terapi, ya ini kayaknya nih metodenya nggak cocok nih, pendekatan metode untuk ini nggak cocok. Coba diskusikan dengan terapis. Kok saya seperti merasa begini ya, ataupun Bapak Ibu psikolog kita kok merasa begini ya. Terus kemudian feedback yang kamu rasakan juga tidak merubah sesuatu pun dari therapeutic alliance itu ya. Terus kemudian yang kamu perlu lihat, therapeutic alliance itu tidak terbentuk dengan baik ataupun terapis tidak fit dengan kamu, tidak cocok dengan kamu, maka
uh, kamu merasa seperti terhakimi. Ya, jangan sampai merasa seperti itu. Jangan sampai terhakimi dan diabaikan during the session. Jadi ketika itu terjadi, maka metode terapi alliance tidak terbentuk, atau terapisnya tidak fit buat kamu atau tidak klik dengan kamu, ya gitu. Kalian pasti diskusikan hal ini supaya therapeutic alliance terbentuk dan major tujuan utama atau kalian berobat atau ke terapis terlaksana gitu ya. Terus kemudian yang kamu perlu lihat lagi, bagaimana mereka bisa ngertiin kamu nggak? Ya, nomor 6 nih, bisa ngertiin kamu nggak dan sangat menghormati kamu nggak? Dan kamu tentu saja juga harus respect dan mengerti juga apa maksud dari terapis atau dokter atau psikiater ya. Jadi seperti itu. Ketika hal itu terjadi nih, jadi ketika kalian tidak merasa dimengerti atau dokternya atau psikiaternya tidak mengerti apa yang sedang terjadi terhadap terutama kultur kalian ya atau budaya kalian, tidak bisa ngertiin hal itu, mungkin kalian bisa memikirkan bahwa therapeutic alliance atau mungkin terapisnya tidak fit klik dengan kalian. Nah, kemudian yang nomor 7 nih, perlu kita lihat lagi bahwa setiap sesi terapi, kamu setiap pulang nih dari proses terapi, kamu merasa malah sebel dan frustasi. Ada nggak? Nah, berarti mungkin therapeutic alliance tidak terbentuk dengan baik, dan mungkin ya terapis yang datang yang kamu pilih itu tidak fit dengan kondisimu. Kamu merasa nggak asik, malah merasanya nyebelin, malah frustasi kayak gitu ya. Nah, dan kemudian yang nomor 8 lu pasti lihat juga, saudara-saudaraku semua mesti lihat juga, apakah therapeutic alliance itu terbentuk dengan kondisi terapis psikiater yang benar-benar experience, jadi benar-benar punya experience yang bagus tentang metode terapi yang akan dilakukan. Ya gitu ya seluruhku ya. Jadi kamu juga harus ngerti kompetensi beliau seperti apa. Kamu juga nggak bisa menuntut mereka untuk kompetensi yang tidak bisa terapis jalani. Misalnya kamu datang ke psikolog klinis, contohnya ya, tapi kamu menuntut psikolog klinisnya untuk memberikan obat. Nah, kamu salah gitu ya. Jadi tidak seperti kompetensi dan experience dari terapisnya. Jadi begitu. Jadi mana yang cocok, mana yang pas untuk diri kamu. Kamu lihat lagi ya. Ketika therapeutic alliance tidak terbentuk, maka ya otomatis proses terapi kalian tidak berjalan dengan baik. Gitu ya seluruhku ya. Terus kemudian yang paling penting nih, proses terapi itu harus kamu bisa merasakan apakah ini sangat membantu kamu nggak untuk menuju tujuan. Misalnya kamu ingin menghilangkan suatu trauma tentang masa kecil. Misalnya kamu tentang salah satu anggota keluarga, kamu merasakan trauma saat itu. Kamu ingin menghilangkan itu. Nah, kamu akan merasakan, ini kayaknya bakal sampai ke tujuan itu, enggak. Tapi ya nggak bisa juga baru datang sekali langsung minta ketemu tujuan, nggak bisa seluruhku ya. Jadi melalui serangkaian proses dan kalian perlu diskusikan ini dengan terapis supaya therapeutic alliance-nya terbentuk dengan baik. Gitu ya seluruhku ya. Nah, oke. Sudah paham sampai sekarang? Jadi proses berjalannya terapi yang baik yaitu terbentuk therapeutic alliance antara terapis, dalam hal ini dokter, psikiater, psikolog klinis, dan dengan seluruhku semua ada posisi yang klik, sangat nyaman, dan tentunya ya bisa ada progres pengobatan yang baik gitu ya seluruhku ya. Oke, tetap waras dan gaspol. Jangan sampai kau lemah, jangan anggap kau sendiri, hadapi, ada aku di sini. Oke, sehat selalu.